Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan kronologi peristiwa Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Jakarta. Peristiwa Tanjung Priuk adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priuk dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Namun, jumlah korban secara pasti tak diketahui hingga saat ini. Kerusuhan Tanjung Priuk berawal dari cekcok Bintara Pembina Desa atau Babinsa dengan warga saat itu. Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernapaskan Pancasila. Ketika itu, pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti Pancasila. Selang 2 hari, spanduk itu tidak dicopot oleh warga. Petugas Babinsa Sersan 1 Hermanu lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa disebut tidak melepaskan alas kaki saat masuk ke dalam masjid Baitul Makmur. Kabar ini membuat warga berang dan berkumpul di masjid. Namun, warga yang emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil, Sarifuddin, Sofyan Ahmad, dan warga yang diduga membakar motor yakni Muhammad Nur ditangkap aparat. Keesokan harinya, pada tanggal 11 September, warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat yakni Amir Biki untuk menyelesaikan masalah ini. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komando Distrik Militer atau Kodim Jakarta Utara. Mereka meminta agar jemaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan itu tak ditanggapi. Amir Biki pun mengadakan pertemuan dengan para tokoh muslim se-Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dalam ceramahnya, Amir Biki memberikan ultimatum kepada aparat dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jika tak dituruti, Amir Biki dan massa akan mendatangi Kodim. Tuntutan itu tak juga dipenuhi. Amir pun membagi massa menjadi 2 kelompok untuk bergerak menuju Kodim dan Polsek. Ternyata kedatangan massa mendapat hadangan aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Laporan kontras, sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu, lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Setelah penembakan, Pangdam 5 Jakarta Raya Maijen TNI Tri Sutrisno bersama Pangkop Kamtib Jenderal TNI LB Murdani dan Menteri Penerangan Harmoko memberikan pernyataan terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priuk. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priuk merupakan hasil rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Namun, menurut Kontras, pemaparan jumlah korban yang disampaikan dan kesaksian para saksi berbeda. Penyelesaian masalah ini berlangsung lama. Sejumlah islah dilakukan pada tahun 2001. Sejumlah persidangan dilakukan pada tahun 2003. Itu dia Bray, sejarah kronologi peristiwa Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984 sebagaimana dikutip cnnindonesia.com. Bagaimana menurut kalian?